Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, hari ini kita kembali melakukan perkuliahan. Kita hari ini akan membahas tentang belanja negara dalam APBN. Kita hari pertama pada tema ini sudah bicara tentang postur APBN, kemarin tentang pendapatan negara, hari ini tentang belanja negara. Nah, belanja negara ini di dalam dokumen yang terkait APBN itu ditampilkan dengan beberapa cara. Salah satu cara yang paling lazim adalah seperti dalam slide itu. Jadi pengertian belanja negara ya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban di kemudian hari. Jadi maksudnya kalau memberi utang atau berutang, kalau memberi utang kan berutang, kalau berutang itu berarti memperoleh utang, itu tidak termasuk belanja ya, jangan salah ya. Begitu juga kalau investasi. Jadi ini khusus belanja negara itu adalah pengeluaran negara, dalam hal ini pemerintah pusat, yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban di kemudian hari. Nah, di slide itu nampak bahwa salah satu cara menampilkannya adalah belanja negara terdiri dari dua kelompok. Satu kelompok disebut belanja pemerintah pusat. Yang kedua, transfer ke daerah dan dana desa. Ya tetap belanjanya pusat, tetapi ini dibelanjakan, ditransfer dulu ke daerah dan ke desa melalui kabupaten ya. Tetapi maksudnya kan dari sisi nanti eksekusinya di daerah dan di desa tersebut. Jadi ini jangan salah paham ya, belanja negara artinya ya belanja pemerintah pusat. Tetapi secara kategori di dalam belanja negara itu ada belanja yang langsung dikeluarkan oleh pemerintah pusat sendiri, ada yang bersifat ditransfer dulu kepada daerah dan dana desa. Nah, di slide nampak kita pelajari dulu realisasi tahun 2019. Nah, realisasi yang dimaksud di sini adalah LKPP unaudited. Kita sudah belajar macam-macam realisasi. Ada realisasi sementara, biasanya diumumkan awal Januari, kemudian disusun selama diperbaiki, ada mungkin catatan-catatan yang kurang, dibuat menjadi LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada BPK, namanya unaudited. Nah, nanti BPK periksa lagi, mungkin ada lagi beberapa koreksi. Nah, ini data yang realisasi 2019 ini baru adalah data realisasi LKPP unaudited 2019. Total belanja negara pada tahun 2019 seperti di grafik itu sebanyak 2.304 triliun ya. 2.304,27 triliun. Terdiri dari satu Romawi atas yang biru, belanja pemerintah pusat 1.493 triliun, dan biru kedua transfer ke daerah dan dana desa itu 811 triliun. Nah, pemerintah pusat sendiri itu nanti ada pengelompokan, ada yang disebut dengan belanja kementerian lembaga. Nanti tidak semuanya kementerian, kan ada yang disebut lembaga. Nah, lalu ada belanja yang tidak bersifat kementerian lembaga. Itu belanjanya bendahara umum negara. Jadi Menteri Keuangan itu unik, di satu sisi dia ikut dalam belanja kementerian lembaga sebagai belanja kementeriannya. Tetapi dia menjadi bendahara, menjadi kasir pada belanja non-kementerian lembaga. Contohnya nanti adalah pembayaran bunga utang. Kan bunga utang tidak dibayar oleh kementerian lembaga, tapi oleh pemerintah pusat yang proses administrasinya oleh Kementerian Keuangan. Nah, kenapa saya kasih tanda kurung? Karena itu tidak persis, kalau dijumlahkan tidak persis sama dengan 1.493. Kalau dijumlahkan itu 1.410. Kenapa? Karena di KPP unaudited saya belum mendapatkan rinciannya, karena dapat ringkasan saja. Sementara yang itu adalah dari realisasi sementara. Tapi angkanya nggak jauh, selisih 7 triliun. Kalau di APBN 7 triliun itu kecil ya. Nah, kemudian yang transfer ke daerah dan desa itu transfer daerah 2 Romawi 1,
itu 741,29 triliun. Sedangkan dana desa sebanyak 69,81 triliun. Nah, pada APBN 2020 yang ditetapkan akhir Agustus tahun lalu, yang sudah mulai dilaksanakan sejak 1 Januari tadi, total belanja negara direncanakan. Jadi kalau pendapatan ditargetkan ya, kalau ini direncanakan. Harusnya secara aturan tidak boleh melampaui ini, kecuali ada kebutuhan khusus. Nah, sebanyak 2.540 triliun. 2.540,42 triliun. Terdiri dari satu belanja pemerintah pusat yang atas lagi 1.683,48 triliun. Bertambah kan dari yang tahun 2019 realisasi. Nah, rinciannya belanja KL, nanti kalau saya sebut KL itu artinya kementerian lembaga ya. Sekarang jumlahnya 88 organisasi. Kalau mau merubahnya harus ada peraturan presiden. Jadi kita pernah 86, 83, 88, ya, Gus Dur dulu mengurangi dengan banyak. Pelan-pelan ditambahi kembali, Pak Jokowi menambahi lagi, ada banyak komisioner kan. Nah itu yang transfer ke daerah 856,95 dengan rinciannya itu. Nah, kita sudah belajar dari 2 sesi terdahulu bahwa akibat pandemi dikeluarkanlah Perpres 54 tahun 2020 tanggal 3 April. 3 April ya, yang itu sebenarnya status hukumnya adalah APBN perubahan. Ya, sebutlah APBN perubahan 1 karena ternyata ada lagi perubahan berikutnya. APBN P1. Itu belanja dinaikkan yang hitam paling bawah dari 2.540 menjadi 2.613. Saya sudah mendengar penjelasan-penjelasannya karena perlu ada belanja-belanja yang sifatnya mengatasi pandemi secara langsung maupun dampak ekonominya. Nah, rinciannya belanja pemerintah pusat 1.851, sedangkan transfer ke daerah 762. Apa yang menarik? Yang transfer ke daerah justru diturunkan, yang belanja pemerintah pusat dinaikkan. Tentu ini ada alasannya. Salah satu alasannya karena nanti dari transfer ke daerah itu ada yang sifatnya bagi hasil atas hasil mereka terhadap sumber daya alam maupun terhadap pajak. Nah, karena pandemi kedua-duanya mengalami penurunan sehingga itu bukan suka-suka pemerintah turun itu ya, karena formulanya setelah itu mau tidak mau jadi turun 762,72. Sementara yang atas yang pemerintah pusat karena beberapa rencana baru tentang mengatasi pandemi ya bertambah. Baru-baru ini tanggal 24 Juni lalu, meskipun seperti saya katakan media kan baru ikut sehari 2 ini karena publikasi yang lengkap baru 2 atau 3 hari yang lalu. Nah, belanja itu dinaikkan lagi dari 2613 menjadi 2739. Rupanya masih ada belanja-belanja yang harus dilakukan karena pandemi. Dan betul yang ditambahi adalah belanja pemerintah pusat 1.975 triliun, sedangkan transfer ke daerah itu ya hanya selisih 1 triliun. Mungkin setelah dihitung ulang ada yang perlu ditambahi jadi 692 triliun. Menarik juga melihat dana desa yang juga tetap bertahan di jumlah yang relatif sama dari APBN 2020, Perpres lagi itu hanya selisih kurang lebih 0,8 triliun, 400 miliar. Nah, dari sementara Anda lihat itu, perhatikan yang menarik adalah, paling menarik bukan menarik lagi, itu lihat belanja pemerintah pusat, bandingin APBN 2020, Perpres 54, Perpres 72. Nah, belanja kementerian lembaga itu diturunkan. Jadi ada upaya untuk mengalokasikan jadinya. Jadi masing-masing kementerian lembaga itu dipotong beda-beda memotongnya, dikurangi dari 909 menjadi 836. Masih lagi 836 lagi di Perpres. Nah, sementara yang belanja non kementerian lembaga justru naik pesat. Ini nanti dari 773 menjadi 1014, malah lagi 1138. Ya wajar ya nanti karena nanti kita belajar di slide-slide belakang yang ditambah itu memang belanja-belanja yang tidak dikaitkan dengan belanja kementerian lembaga, tapi sifatnya seperti bantuan sosial yang meningkat.
bunga utang yang meningkat karena harus membiayai kan, sehingga belanja non KL-nya yang naik. Nanti kita akan jelaskan sendiri. Nah, mari kita lihat perkembangan belanja negara selama ini. Jadi belanja negara itu tadi sudah saya katakan di depan tadi, terakhir direalisasi 2019 adalah 2.304 triliun. 2019 ya, di grafik bagian yang biru 2019. Nah, 2020 APBN 2.540, lalu Perpres 1 2613, Perpres 2 maksudnya perubahan kedua 2739,17. Itu ya, yang merah adalah perkiraan kami di IHM. Udah lama kita mengira sejak sebulan yang lalu. Kalau kami dari awal sudah menduga nanti 2.750. Nah, perhatikan juga itu bahwa garis yang oranye itu menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Sebenarnya pada tahun 2015, 16, 17 ini kenaikannya lebih landai dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Hanya saja di tahun 2020 ini sejak awal sudah dinaikkan agak tinggi dari kebiasaannya era Pak Jokowi 1. Era Pak Jokowi 1 itu rata-rata kenaikannya ada yang 7, ada yang 9, ada yang 4%. Tiba-tiba mau dinaikin 10%. Ada pandemi, jadi naik terpaksa 13%. Diralat lagi jadi naik 18%. Nah, menurut kami di IHN nanti kenaikannya sekitar 19% dari realisasi 2019. Mungkin kita juga kemarin kan sudah belajar itu, pendapatan itu ada APBN-nya, ada realisasinya. Begitu juga dengan belanja. Lihat di slide bahwa bagaimana dengan realisasi belanja. Kemarin waktu pendapatan kita sudah belajar, hampir tidak pernah mencapai target, kecuali 1 atau 2 tahun selama 3 pemerintahan, SBY 1, SBY 2 maupun Jokowi. Tetapi di era Pak Jokowi itu paling jauh dari target. Hanya pernah sekali berhasil 2018 melampaui target, tapi selebihnya di kisaran 90, sehingga rata-ratanya hanya 92% dari target. Itu pendapatan. Bagaimana dengan belanja? Nah, lihat itu. Ternyata dalam hal belanja juga 2015 sampai 2019 itu era pemerintahan Jokowi 1 itu tidak terlalu optimal menyerap anggaran, kecuali pada tahun 2018. 2018 99% ya. Pada waktu itu pendapatan 103%, jadi memang layak. Nah, perhatikan yang biru itu menunjukkan rencana APBN, yang oranye menunjukkan realisasi pada tahun yang bersangkutan. Nah, tinggal dilihat aja kalau dia mendekati hampir sama ya berarti mendekati 100% kalau sama kan. Nah, itu dilihat. Nah, saya tidak mencantumkan angka 2020 karena 2020 belum ada realisasinya, baru berjalan 6 bulan. Itu ya, catatannya adalah bahwa sekali lagi belanja negara 2020 itu di APBN sudah direncanakan cukup tinggi, naiknya cukup pesat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, pandemi menambahinya. Tadi kita sudah belajar bahwa ada 2 kelompok utama belanja, 1 belanja pemerintah pusat, 2 transfer ke daerah dan dana desa. Ini 3 itu belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, lalu dana desa. Tapi transfer ke daerah dan dana desa disatukan, disebut TKDD, transfer ke daerah dan dana desa, TKDD biasa. Nah, kita bahas tentang pemerintah pusat. Tadi kita sudah tahu waktu APBN 2020 itu belanja pemerintah pusat itu kan 1.683,48. Tadi lu ya yang masih APBN belum yang Perpres 1, Perpres 2. Nah, nota keuangan itu dokumen yang tebal yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Nah, untuk menjadi narasi atau dasar-dasar kenapa kami menargetkan pendapatan sekian, kenapa kami mau belanja sekian, dibahas bersama dengan DPR. Sekalipun sebelumnya DPR secara perbagian, per komisi atau banggar sudah ikut, tapi ini dibahas lebih tuntas ya untuk mengambil keputusan. Nah, di nota keuangan itu
ada berbagai cara mengelompokkan belanja pemerintah pusat itu. Jadi ini satu barang sebenarnya 1683 bisa dilihat dengan 3 cara. Kenapa cara itu dilakukan? Ya itu perintah undang-undang. Jadi undang-undang keuangan memerintahkan agar belanja itu dirinci menurut beberapa cara. Lalu juga ada keperluan analisis. Nah, keperluan analisis biasanya juga pakai aturan. Bisa aturan Menteri Keuangan. Nah, undang-undang memerintahkan agar belanja pemerintah itu, pusat itu dikelompokkan atas dasar fungsi, 11 fungsi ya. Pelayanan umum, pertahanan, pendidikan, dan seterusnya. Tetapi fungsi ini jarang dianalisis. Nanti ketika kita kajian yang lebih intermediate atau advance, ini nampaknya juga memang tidak relevan ada di undang-undang lagi. Tapi karena sudah terlanjur ada, ya jalanin. Nah, yang paling banyak dianalisis, baik di pembicaraan di DPR maupun di kalangan pengamat, itu adalah belanja pemerintah pusat menurut jenis. Tapi sekali lagi harus diingat ya, ini khusus belanja pemerintah pusat, bukan seluruh belanja negara. Nah, belanja pemerintah 8 jenis, antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran bunga utang, 8 macam. Nah, ini jangan sampai saudara-saudara peserta kuliah saya ini confused ya, itu bukan membagi seluruh belanja, hanya belanja pemerintah pusat. Ini belanja negara terbagi 2. Kira-kira 2/3-nya belanja pemerintah pusat yang dulu ya, bukan yang pandemi. Lalu yang sepertiganya adalah transfer ke daerah dan dana desa. Nah, yang dicatat berdasarkan jenis hanya yang belanja pemerintah pusat. Yang transfer ke daerah dan dana desa itu dicatat atau dirinci dengan cara yang berbeda. Lalu di pemerintah pusat tadi, selain fungsi, tadi fungsi ya 11 fungsi, 8 jenis, itu barangnya sama, cuma cara melihatnya, cara mengelompokkannya. Yang lain lagi adalah menurut organisasi. Menurut organisasi itu 2 kelompok dulu, kementerian lembaga, tadi seperti yang saya slide pertama tadi, slide kedua ya, lalu kemudian non-KL, jadi kementerian dan lembaga dan non-KL. Nah, si kementerian lembaga itu dirinci kan, nah itu yang saudara-saudara kenal nanti anggaran kepolisian, anggaran PUPR, anggaran Kementerian Pendidikan, dan seterusnya. Atau anggaran KPK, komisi kan dia lembaga, anggaran Badan Pengelola Pancasila, BP apa saya lupa itu ya. Pancasila itu juga lembaga namanya. Nah, saat ini ada 88 unit organisasi dan itu ditentukan oleh peraturan presiden. Jangan lupa sejak awal fungsi, jenis maupun menurut organisasi 3 macam ini itu sebenarnya dibicarakan dengan DPR sejak awal. Nah, jadi tetapkan. Mari kita lihat salah satu contoh dari 8 jenis tadi. Salah satunya yang besar adalah belanja pegawai. Jangan lupa ya, ini belanja pegawai khusus dalam belanja pemerintah pusat, bukan yang ditransfer ke daerah. Nah, belanja pegawai itu pada dasarnya ya kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, dan seterusnya lah, kepada PNS maupun kita juga pengen tahu mungkin kalau porsi belanja pegawai atas total pemerintah pusat berapa, nah, gitu toh. Tadi yang 300 berapa tadi? 334 tadi berapa? Nah, ternyata itu bisa Anda lihat di slide berikut, itu adalah sebesar 25,18%. Nah, itu saya buatkan grafik dengan sekaligus ditaruh angka-angkanya bahwa porsi belanja pegawai atas total belanja pemerintah pusat itu memang ada di kisaran 24 sampai 25% selama era Pak Jokowi 1 ya.
Sebelumnya sempat turun itu drastis pada tahun 99 itu akibat krisis ya. Nah, kemudian naik lagi perlahan-lahan, itu tahunnya tidak tiap tahun, itu sengaja saya ambil tahun 2004, 2009, baru 2014 tiap tahun. Untuk perbandingan saja. Di masa lalu memang porsi terbesar APBN itu adalah belanja pemerintah pusat itu adalah untuk belanja pegawai. Makin sempat diturunkan, pelan-pelan naik lagi, nah ini agak stagnan di 25%, 24 sampai 25%. Nah, 2020 sebelum pandemi APBN itu merencanakan 24,72%-nya adalah belanja pegawai dari belanja pemerintah pusat. Nanti kita harus analisis sebenarnya ini, apakah belanja pegawai ini diturunkan dalam Perpres 54 dan Perpres 72 ya. Kemarin saya salah ngomong 70, yang benar Perpres 72. Nah, tetapi saya belum sempat menganalisis, saudara-saudara itu boleh lihat-lihat Perpresnya. Gitu ya. Lalu jenis belanja kedua yang besar adalah belanja barang dan jasa. Sederhana aja, belanja barang dan jasa itu belanja barang dan jasa yang habis pakai ya, setahun dalam tahun anggaran itu. Jadi beli ATK, biasanya tali ya disebutnya sekarang dari kementerian itu. Apa itu? Tali itu. Dulu ATK, sekarang tali, saya lupa singkatannya. Tali kan ada telepon, ada macam-macam itu. Barang. Tapi juga ada barang biasa ya, semua barang yang penting habis setahun. Kalau beli mobil bukan, itu barang modal. Buat bangunan itu barang modal. Tapi kalau cuma memperbaiki bangunan, pemeliharaan itu adalah belanja barang. Belanja barang itu seperti itu ya. Nah, begitu juga ada rapat, konsinering itu belanja barang jatuhnya. Bukan belanja pegawai. Jadi biaya rapat dan sebagainya itu masuk belanja barang. Nah, itu juga kalau dilihat itu naik, tetapi pada tahun 2019 itu cukup menarik, ini ada penghematan rupanya, itu belanja barang mengalami penurunan. Sehingga tahun 2020 pemerintah juga berencana membuatnya stuck ya dari tahun 2019. Jadi ini mengikuti upaya-upaya yang sering mereka pemerintah katakan itu untuk melakukan penghematan belanja barang. Karena di antara belanja barangnya adalah biaya untuk rapat, meeting, dan sebagainya itu. Karena kan meetingnya di hotel, misalnya kalau dia tercatat rapat di luar kota. Itu dicoba dikurangi. Sekalipun saya sebagai salah satu pengamat fiskal itu udah menghitung-hitung, itu masih bisa lagi diperas-peras sebetulnya. Ya udahlah, ini sudah ada itikat baik. Perhatikan itu perkembangannya. Nanti rupanya kalau ada pandemi ini yang paling banyak kena sikat juga ya, tanda petik ya, karena memang tidak bisa rapat fisik, tidak bisa beli ini beli itu kan, kelihatannya ini yang salah satu yang akan ditekan untuk digeser. Jadi ini dikurangi tapi digeser ke jenis yang lain. Berikutnya kita lihat pembayaran bunga utang. Nah, ini bunga utang ini